Apakah kalian tahu di setiap kelenteng pasti ada patung dewa harimau? Sekarang saya akan cerita sedikit tentang harimau putih atau Peihou Xiongqun, sang pelindung keadilan dan alam semesta. Dahulu kala, sebelum peradaban manusia mencapai puncaknya, alam semesta telah diatur oleh kekuatan yang lebih besar. 4 makhluk surgawi ditugaskan untuk menjaga keseimbangan dunia, salah satunya adalah Peihou Xiongqun, pelindung arah barat, simbol keberanian, keadilan, dan penjaga keseimbangan alam. Dalam kepercayaan Taoisme, Peihou Xiongqun bukan sekadar makhluk biasa. Ia adalah dewa penjaga, roh suci yang telah mencapai kesempurnaan, menguasai kekuatan angin dan logam, serta bertugas menegakkan ketertiban di dunia manusia. Pada suatu masa, dunia berada dalam kekacauan. Peperangan terjadi di mana-mana, dan para penguasa yang tamak saling memperebutkan kekuasaan. Kejahatan merajalela, dan para iblis dari alam kegelapan muncul untuk menguasai dunia fana. Dari singgasana langit, Kaisar Langit Yuti menyaksikan penderitaan manusia dengan keprihatinan. Ia tahu bahwa jika dibiarkan, keseimbangan dunia akan runtuh, dan kekacauan akan menyelimuti seluruh alam semesta. Maka, ia memanggil Peihou Xiongqun, penjaga keadilan yang telah berlatih selama ribuan tahun untuk mencapai kesempurnaan. Wahai Peihou Xiongqun, turunlah ke dunia manusia, hancurkan kejahatan dan tegakkan keadilan. Tanpa ragu, Peihou Xiongqun mengangguk. Dengan satu lompatan besar, ia menerjang ke bawah, menembus langit, membawa serta angin topan yang mengguncang dunia. Di kerajaan barat, hiduplah seorang raja yang haus akan kekuasaan. Ia adalah He Jiawang, atau Raja Tanduk Hitam, yang sebenarnya bukan manusia, melainkan iblis bertanduk hitam yang telah menyamar selama ratusan tahun. Namun, pada suatu malam yang penuh badai, langit tiba-tiba terbuka. Dari atas, turunlah Peihou Xiongqun dengan sorotan mata yang bersinar bagaikan petir. Dengan cakarnya yang tajam dan tubuhnya yang diselimuti cahaya suci, ia berdiri di hadapan He Jiawang. Wahai iblis jahat, kekuasaanmu telah berakhir, Raja Tanduk Hitam tertawa. Kau pikir seekor harimau bisa mengalahkanku? Aku telah menguasai dunia ini selama berabad-abad. Tanpa banyak kata, Peihou Xiongqun menerjang. Cakarnya mengiris udara, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan tanah. Pasukan iblis berhamburan, namun Raja Tanduk Hitam tetap berdiri tegak. Dengan satu ayunan pedangnya yang dipenuhi energi kegelapan, ia menyerang balik. Pertempuran berlangsung sengit. Setiap tebasan, setiap cakaran, mengguncang dunia. Gunung runtuh, angin berputar liar, dan langit berubah menjadi merah darah. Namun dalam satu momen yang menentukan, Peihou Xiongqun melompat tinggi ke udara, mengumpulkan kekuatan suci dari langit, lalu melepaskan serangan pamungkasnya. Dalam sekejap, Raja Tanduk Hitam terhempas. Tubuhnya membatu, kemudian hancur menjadi abu yang diterbangkan angin. Pasukan iblisnya lenyap, dan dunia kembali damai. Setelah misinya selesai, Peihou Xiongqun menatap langit. Ia tidak meminta penghargaan, tidak menuntut pujian. Dengan satu lompatan, ia kembali ke gerbang barat di surga, tempat ia bertugas menjaga keseimbangan alam semesta. Sejak saat itu, Peihou Xiongqun dihormati sebagai pelindung keadilan dan penjaga alam baka. Ia dipercaya mengawasi dunia, memastikan bahwa kejahatan tidak akan pernah kembali berkuasa. Di berbagai kuil Tao di Tiongkok dan Asia, patung Peihou Xiongqun didirikan sebagai lambang kekuatan dan perlindungan. Ia dipercaya akan melindungi mereka yang berada di jalan kebenaran, dan menghukum mereka yang berniat jahat. Makna Peihou Xiongqun dalam kehidupan. Peihou Xiongqun bukan hanya legenda, ia adalah simbol keberanian dan keteguhan hati. Dalam kehidupan, kita semua menghadapi kegelapan, baik dalam bentuk cobaan, ketidakadilan, atau ketakutan. Namun, seperti Peihou Xiongqun, kita harus berdiri tegak, menghadapi rintangan dengan keberanian, dan berjuang demi kebenaran. Sebab, selama masih ada keadilan di hati manusia, selama masih ada keberanian untuk melawan kejahatan, Peihou Xiongqun akan selalu ada. Ia mengawasi, dari langit barat. Gimana cerita ini? Kalian sudah tahu kan, ternyata itulah Peihou Xiongqun yang sering kalian lihat di bawah altar. Jika kalian suka, jangan lupa di komen di kolom komentar ya.